Apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Hadisnya bukan hari Jumat, malam Jumat. Hadis tentang surah Al-Kahfi ada dua. Hadis yang pertama adalah berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ini ulama hadis mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umroh atau haji. Pertanyaannya adalah ulama ahli hadis siapa Pak Khalid? Jangan biasakan menjelaskan hadis Nabi itu tebak-tebak. Tidak ada ulama menjelaskan begitu. Dari berbagai versi tafsiran ulama tentang sabda Nabi, Allah bentangkan atau Allah hidupkan cahaya di antara dia dan Baitul Atiq atau Ka'bah. Itu satu pun tidak ada yang menjelaskan bahwa itu maksudnya adalah akan dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji atau pergi ke Mekah. Ini Pak Khalid kebiasaan sekali mengada-ngada ya. Coba tolong bayi-bayi Wahabi, bocil-bocil Wahabi, youtuber-youtuber Wahabi itu ada nggak yang punya nyali itu untuk menjelaskan ini dari mana Pak Khalid ini menjelaskan begitu? Di samping itu hadis itu Pak Khalid dhaif. Kan kemarin sudah dibahas oleh apa itu Al-Irsyad itu kan hadisnya dhaif. Jadi tidak boleh kita mengajarkan ada fadilah-fadilah kalau mengamalkan ini dapat itu kecuali dengan hadis sahih katanya. Itu dhaif hadisnya katanya. Ya, kalau bagi kami sih nggak ada persoalan, tapi kan kamu kan alergi kalau hadis nggak sahih katanya kan begitu. Terus ya itu, jangan main-main dengan agama ini. Jangan main-main kita menjawab pertanyaan. Kalau tidak bisa jawab, nggak usah dijawab. Dari mana ada penjelasan baca surah Al-Kahfi memudahkan naik haji berdasarkan hadis Nabi? Ada Allahu lahu nuron bainahu wa bainal atiq atau wa bainal baitil atiq. Allah nyalakan cahaya antara dia dan Baitul Atiq atau Ka'bah. Artinya mungkin akan dimudahkan untuk ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Aneh-aneh aja Pak Khalid ini ya. Mari kita bacakan langsung biar kita tahu bahwa Pak Khalid ini mengada-ngada. Artinya menjelaskan isi hadis setahu saya mungkin ya. Perhatikan saya baca. Man qara'aha lailatal jumati alahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiqi. Maka pertanyaannya apa maksudnya fima bainahu wa bainal baitil atiqi? Nah, maka dijelaskan di situ qauluhu ma bainahu wa bainal baitil atiqi qad yuqalu in kana hadzal khabaru fil madinati asy-syarifati fama bainaha wa bainal baiti al atiqi azyadu min ma bainal jum'ataini. Perhatikan ini logika ulama fikih ya. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa cahaya yang Allah bentangkan itu adalah bainal jum'ataini, di antara dua Jumat. Di antara dua Jumat itu berarti kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. 6 hari ya. Jadi kalau kamu baca hari Jumat, maka kamu dapat cahaya di hari itu ya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Berarti kan 7 hari. Nah, maka kalau begitu ya itu berarti lebih sedikit daripada perjalanan antara Madinah ke Mekah. Kalau seandainya hadis ini kan turunnya di Madinah, dimaksudkan ke Mekah itu adalah masafah, jarak. Karena dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu jaraknya 8 hari. Kok tidak sinkron? Yang satunya antara 2 Jumat, yang satunya kok 8 hari, ada selisih hari kan? Maka untuk menemukan itu ya dijelaskan di situ faqad yadullu ala hadza anna qira'ataha lailatal jum'ati akadu. Maka kalau begitu dibaca sejak malam Jumat, berarti kan semakin jauh jaraknya itu. Antara kamu baca hari Jumat dengan dibaca malamnya, atau dibaca sebelum hari Jumat tapi malam Jumat, itu lebih utama. Ya. Setidaknya berarti lebih sesuai gitu ya. Diukur dengan jarak antara Mekah dan Madinah atau Madinah ke Mekah. Ini kalau diasumsikan seandainya dianggap hadis ini turunnya di Madinah begitu ya. Qad yuqalu in kana hadzal khabaru fil Madinah begitu ya. Dan
gambaran cahayanya itu terbentang sepanjang waktu. Ini waktu ya, bukan tempat. Jadi waktu ya. Jadi kenapa waktu? Karena di hadis lain itu di antara 2 Jumat. Berarti kan beberapa hari, 1 minggu. Nah, berarti bukan soal berapa lama, bukan soal berapa panjang, tapi berapa lama, begitu ya. Makanya untuk disinkronkan soal waktu, maka berarti dibaca malam Jumat, ya, itu lebih cocok daripada dibaca siang Jumatnya. Berarti startnya lebih awal, ya. Biar nanti agak sinkron dengan jarak antara Mekah dan Madinah, begitu. Kemudian fayushkilu ala qaulil Azra'i, tapi itu membingungkan ketika dihantamkan dengan pendapatnya Imam Al-Azra'i ya. Anna qira'ataha atau inna qira'ataha, di mana pendapatnya Imam Azra'i itu membaca Al-Kahfi itu naharon di siang hari, itu adalah lebih utama ya. Faliyat amal, maka kamu renungkan. Wa qad yuqalu, ini masih pandangan-pandangan ya. Dan ada juga yang mengatakan as-sairu minal madinati ilal baitil atiki, perjalanan dari Madinah ke Mekah ya, ke Ka'bah, lau hasola ala tawali, kalau dicapai atau lau husila atau lau hasola, terserah kamu ya. Kalau itu terwujud secara beruntun ya, artinya kamu non-stop jalan ya. Min ghairi takhalluli iqamatin listirahatin, tanpa ada waktu kosong berhenti untuk istirahat ya. Takhalluli iqamatin, berhenti terdiam ya, tanpa menginap untuk beristirahat ya, tak pakai itu semua, wanawiyah dan yang lain, kamu nggak mampir-mampir ya, lam yazid ala ma bainal jum'ataini, maka itu tidak lebih dari di antara 2 Jumat, artinya sinkron. Oh, berarti ada juga maksudnya bagaimana mensinkronkan antara bainal jum'ataini dengan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Oh, itu maksudnya perjalanan non-stop, tidak berhenti sama sekali, itu bisa terkejar, artinya sama, berarti sinkron. Begitu ulama Pak ya membahas hadis ya. Kemudian faliyata amal, maka perhatikan atau renungkan. Wa in kana aman, tapi masih ada masalah lain. Apabila hadis itu umum, bukan hanya untuk orang Madinah ya, tapi untuk seluruh orang ya, li khairihim, termasuk untuk orang-orang yang di lain Madinah itu, lazima, maka pasti anna noroman bil masyriqi, bahwa cahaya orang yang ada di timur, artinya orang timur, orang masyrik ya, wal maghrib, dan juga orang yang di barat, artinya di baratnya Mekah atau di timurnya Mekah ya, jauh gitu, asyadu adalah lebih banyak ya. Karena perjalanannya di Indonesia ke Mekah, ini asumsi zaman dulu ya, berapa lama, atau dari Eropa ke Mekah berapa lama, kan begitu ya. Bikathirin jiddan, itu lebih, bedanya lebih besar sekali daripada perjalanan Mekah Madinah, atau daripada 2 Jumat ya, begitu ya. Min nuri ahlil Madinah, daripada cahaya orang Madinah ya. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa orang Madinah itu kalau ke Mekah jaraknya ya antara 2 Jumat, dengan asumsi tidak istirahat sama sekali ya. Kalau yang di luar Madinah, baik di barat atau di timur ya, berarti kalau patokannya juga tetap Mekah, tetap Ka'bah, berarti lebih banyak ya, jauh lebih banyak ya. Itu azyadu bikatsirin jiddan. Fama wajhu dzalika intahat, maka apa maksudnya? Selesai. Jadi di sini tidak dijelaskan, tetapi tidak lalu ada muncul narasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Khalid itu. Ya. Ini satu pemahaman. Ada pemahaman yang lain banyak sekali saya baca ya. Tapi satu pun tidak ada yang bicara. Jadi ini stimulan untuk YouTuber Wahabi ini. Coba tolong tunjukkan dari mana Pak Khalid ini menjelaskan itu ayat, itu hadis memudahkan kamu naik haji, baca Al-Kahfi. Karena ada di situ ma bainahu wa bainal baitil atiq, itu dari mana itu? Kalau misalnya tidak ada, berarti Pak Khalid menafsirkan hadis dengan pikirannya sendiri ya. Merubah-rubah redaksi hadis sudah, menafsirkan Al-Qur'an suka-suka sudah. Ini sekarang menafsirkan hadis juga suka-suka. Ya bagus kalau Pak Khalid itu klarifikasi. Kalau dia tidak klarifikasi ya kalianlah YouTuber Wahabi ini. Tunjukkan di mana sih dasarnya ya. Kalau ada saya hapus konten ini. Dan saya sampaikan mohon maaf ya. Begitu.